saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bongkar kejahatan robot trading Net 89, Barreskrim Polri sita mobil mewah di Tangerang Selatan. Tenggelam terseret ombak, wisatawan Pantai Cinangka ditemukan tewas. Tahun baru, jalan menuju Pantai Anyer lengang. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama libur Nataru, sejumlah petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik. Namun waktu tugas yang panjang membuat kondisi kesehatan para petugas dikhawatirkan menurun. Untuk memastikan kondisi kesehatan para petugas yang sedang berdinas, Puskesmas Cawilan menurunkan tim kesehatan untuk memeriksa dan mengecek kondisi kesehatan personil yang bertugas di pos pelayanan Nataru Modern Cikande, Kabupaten Serang. Tidak hanya personil kepolisian, di pos pelayanan tersebut juga terdapat personil gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, Jasara Harja hingga anggota pramuka. Satu persatu anggota yang bertugas diperiksa seperti tensi darah hingga pemberian obat dan vitamin. Puskesmas Cawilan pada hari ini mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk pasien atau pengendara dan pada petugas di posko Nataru di Modern Cikande. Yang mana kegiatan ini kita laksanakan sesuai dengan dari Dinas Kesehatan, perintah dari Dinas Kesehatan, kita dibagi beberapa shift. Jika ada petugas yang kondisi kesehatannya menurun, akan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Momen malam pergantian tahun banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul sambil melakukan berbagai aktivitas, salah satunya bakar ikan. Kebiasaan inilah menyebabkan permintaan ikan terutama jenis ikan air tawar meningkat. Seperti terpantau di salah satu pedagang ikan air tawar yang berada di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kampung Cikole, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Sejak beberapa hari terakhir, pedagang terus didatangi konsumen dari berbagai daerah. Beberapa jenis ikan yang banyak dicari, diantaranya ikan lele, ikan nila, hingga ikan mas. Karena banyaknya permintaan, harga beberapa jenis ikan air tawar di tingkat pedagang mulai merangkak naik. Harga ikan lele yang biasanya dijual dengan harga Rp23.000 kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Ikan mas naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan ikan nila naik dari harga Rp35 menjadi Rp38.000 per kilogram. Namun demikian, kenaikan harga ini tidak membuat para konsumen yang datang mengurangi jumlah pembelian. Menurut pedagang, permintaan ikan jelang tahun baru meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa. Alhamdulillah menjelang tahun baru penjualan ramai sekali. Untuk hari-hari biasa paling sehari itu sekintal setengah. Beda dengan hari-hari tahun baru. Berapa tuh? Kalau tahun baru itu sampai 4 kintal per hari sampai 5 kintal. Berarti 2 kali lipat ya penjualannya? Untuk harga yang pasti untuk tahun baru pada naik semua. Ikan lele kisaran udah naik 3.000 dari 25 sampai 28. Ikan mas dari 30 sekarang 35. Meski harga ikan meningkat, namun sejumlah warga mengaku tidak keberatan. Karena berkumpul bersama keluarga sambil bakar-bakar ikan sudah menjadi tradisi setiap malam tahun baru. Beli ikan nila? Beli ikan nila ya? Berapa kilo tuh belinya? 5 kilo. Untuk harganya sendiri sekarang naik jadi 38, biasa beli 35. Mungkin mau tahun baru ya jadi naik gitu. Biasanya berarti ini juga buat kebutuhan malam tahun baru ya? Ya, ini persiapan lah gitu. Biar nanti pas hari H malam tahun barunya nggak nyari kesana kesini. Tidak hanya di dalam kota, ikan air tawar dari wilayah Pandeglang juga biasanya dikirim keluar wilayah seperti Serang dan Cilegon. Ariel Maranus melaporkan dari Pandeglang.
Hari terakhir tahun 2024, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang masih dipadati penumpang. Sebagian besar penumpang ini akan pergi berlibur maupun pulang kampung untuk mengisi libur akhir tahun bersama keluarga. Terlihat di Terminal 3 domestik keberangkatan, antrian penumpang untuk melakukan validasi di counter check-in juga ramai dan masih terlihat antrian cukup panjang. Para penumpang sebagian besar akan menuju beberapa kota-kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang di Terminal 3 mencapai 68.692 orang dengan 495 pergerakan pesawat. Sedangkan di Terminal 1 dan 2 mencapai 56.023 penumpang dan 420 pergerakan pesawat. Dengan total 124.926 pergerakan penumpang dan 923 pergerakan pesawat yang pergi dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Meski adanya kebijakan penurunan harga tiket sebesar 10%, namun sejumlah penumpang mengaku harga tiket pesawat masih cukup tinggi. Ya, menurut saya sih lumayan ya, cukup membantu. Sambil jalan. Karena kan kita pasti udah tahu kalau peak season seperti ini kan pasti itu semua harga kan menggila dari apapun itu. Jadi menurut saya itu cukup membantu untuk para orang-orang wisata ataupun penumpang untuk bisa bepergian lebih mudah lah. Pihak Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada hari Sabtu 4 Januari 2025. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.